Oke, selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku di sini Irun RZ, dan untuk video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial lain, yaitu mengenai tutorial atau tips ya, bagaimana cara kita mengatasi atau menghadapi kondisi di mana kita tuh lagi boncengan atau lagi bawa barang banyak gitu. Sebelumnya, gua mau cuci tangan dulu dengan hand sanitizer. Kita cuci tangan dulu guys biar bersih. Ini gua nggak ada endorse ya, ini soalnya gua beli sendiri. Oke, jadi untuk tutorial kali ini atau tips kali ini mengenai tadi yang mau gue sampaikan adalah bagaimana cara kita mengatasi atau menghadapi kondisi di mana kita lagi bawa boncengan, lagi bawa barang atau lagi boncengan. Sebenarnya pertama yang perlu dicek adalah satu kan mesti cek ban motornya dulu. Kenapa ban motor? Karena ban motor itu sendiri adalah salah satu faktor utama untuk menentukan apakah motor kalian itu bisa kalian bawanya enak atau enggak gitu. Kalau ban motor kalian itu posisinya kempes, itu kalian mesti pompa. Nah, kalau gue biasanya pompa itu kalau mau yang gratis dan cepat gitu ya, gue biasanya pompa tuh di pom bensin Shell atau Pertamina terdekat yang ada pompanya. Karena gue jujur, kalau Shell itu hampir semua pompanya tuh dia jalan pompa bannya. Jadi kalau Pertamina tuh kebalikan, hampir sebagian besar itu pompanya nggak jalan. Dan kalau penjalan kebanyakan nggak ada indikatornya, jadi agak susah. Untuk ban biasanya gue kalau motor Saber ini ring 17 ya, posisi depan itu gue ukurannya biasa 32 apa 33 lah ya kalau boncengan itu. Kalau misalkan belakang bisa 35 lah, oke, itu nggak masalah. 35 apa 34 nggak apa-apa, karena buat apa, kalau kalian bawa boncengan itu kan otomatis banyak tekanannya lebih banyak, itu pasti kalian butuh namanya tekanan angin di dalam ban itu harus lebih banyak gitu. Jadi ketika kalian lagi bawa boncengan atau lagi bawa barang berat itu bannya tuh nggak sampai kayak kempes gitu. Nah itu satu hal ban. Yang kedua, kalian mesti cek juga ini ada tahap lain. Kalian mesti cek apakah stang kalian itu kasarnya speleng penyok atau enggak gitu. Sebenarnya ini udah sempat gue kasih tahu di video gue yang lama mengenai tutorial membeli CBR. Cuman gue kasih tahu lagi di sini, sebenarnya berlaku buat semua motor ya, baik motor kopling, motor bebek ataupun motor matic. Itu caranya adalah kalian mesti coba dulu posisi kalian sendiri, lagi nggak bawa boncengan atau lagi nggak bawa barang berat. Kalian bisa pertama kalian dengan tes apakah ini simbang atau enggak dengan cara ngelepas tangan dua-duanya. Nah, nanti di depan gue akan coba lepasin kedua tangan gue untuk ngecek apakah ini balance atau enggak. Kalau misalkan motor ini ketika lepas tangan dia itu cenderung stabil gitu ya, mungkin ada kanan kiri dikit, tapi kalau cenderung stabil berarti itu stangnya masih aman. Tapi kalau misalkan udah lepas dikit udah langsung main ke kiri atau ke kanan, nah itu kalian udah masih cek atau waspada, bisa jadi entah peleknya yang kita bilang speleng ya, atau udah nggak rata peleknya, penyok, kena batu, kena lubang, atau misalkan stangnya yang segitiga itu udah nggak seimbang gitu. Nah, gue akan coba untuk lepas tangan. Caranya adalah sebenarnya tinggal lepas doang sih, tapi kalau mau aman kalian bisa coba di speed itu sekitar di atas 50 km/jam. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu kalau misalkan kalian lepas tangan, otomatis kan speed dari kendaraannya kan turun, speed motornya turun. Nah, dari speednya turun itu kalian bisa masih punya waktu untuk balik lagi tangannya untuk megang stang gitu. Jadi ketika speednya turun, kalian bisa cek beberapa detik doang, mungkin nggak sampai 5 detik kalian lepas tangan, cek nggak goyang, ya udah berarti aman motornya gitu. Nah, kalau kalian masih ragu-ragu bisa ya pertama-tama coba lepas lah satu tangan, kalau udah terbiasa baru lepas dua tangan gitu. Dan kalau lepas tangan itu sendiri ya, harus di area yang cenderung sepi, terus jalannya rata dan lurus ya, karena kalau belokan itu bahaya sekali. Nah, sekarang gue akan coba di sini mumpung jalannya lagi sepi, gue akan coba untuk lepas tangan, buat tangan. Nah, dia memang agak sih ke kanan ya, karena jujur gue lagi bonceng si Ferry juga nih buat tutorial juga. Jadi memang ini gue sekali bawa boncengan buat ngetes kalau ini motornya cenderung stabil, dia cenderung nggak banyak goyang-goyang gitu. Itu ada cara lain. Kalau misalkan kalian mau ngecek pelek, bisa juga kalian standar 2 atau ban depannya diangkat, terus kalian putar kencang, putar manual aja, gak usah nyala mesin. Kalian putar ban depannya. Kalau misalkan ban depannya itu rata, kalian bisa kelihatan sih, bisa ketahuan mana itu banyak
rata, maksudnya nggak banyak atau banyak, ada banyak dikit itu kelihatan kalau pas kalian putar, berasa itu kayak agak lonjong dikit gitu banyak. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, yang ketiga mengenai tipsnya itu adalah coba usahakan posisi duduknya dipasin lagi, jangan sampai mengganggu posisi kalian ketika lagi bawa motor. Karena kalau posisi kalian itu sudah nggak pas posisi duduknya, entah terlalu maju, terlalu mundur, atau misalkan kurang tegak duduknya apa gimana, itu pokoknya posisi duduknya harus lebih nyaman lagi daripada kalian hanya bawa motor sendirian doang gitu. Karena kalian bawa barang itu kan nggak bisa banyak manuver, otomatis kalian butuh namanya posisi duduk yang lebih PW. Kalau DPW itu capeknya itu lebih berkurang lah, pasti akan capek, cuman nggak bakal secapek kalian duduknya miring atau gimana gitu, kurang maju atau kurang mundur gitu. Oke, posisi duduk yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kalau pas lagi macet itu kalian bisa kakinya turun dua-duanya, terus kalian bisa sambil coba ini gue praktekin aja ya biar lebih enak. Coba praktekin di sini. Misalkan kalau lagi macet kalian bisa dengan digasnya agak kencang gitu. Gear satunya agak kencang sambil tahan main setengah kopling, terus kaki kanan kiri bisa kalian turun aja, nggak harus naik ke full step dulu karena kan posisi macet ya. Itu kalian bisa pakai itu, cara itu buat menyeimbangkan motor. Tapi kalau kalian udah lebih pro ya kalian bisa langsung naik kaki dua-duanya gitu di full step dengan posisi boncengan atau bawa barang berat, itu kalian bisa ya. Itu tips yang ke berapa? 4 kali ya. Yang berikutnya adalah usahakan pakai gear itu lebih panjang. Jadi ketika kalian mau pindah gear itu biasanya kalau gua bahas RPM ya di video sebelumnya, itu biasanya setiap 20 km per jam, mungkin di sekitar RPM 4000 kali ya, itu gua pindah gigi. Nah kalau kalian lagi posisinya boncengan atau lagi bawa barang berat, kalian mesti tarik RPM lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ketika kalian bawa barang berat itu motor butuh power yang lebih banyak gitu. Jadi gear satu, setiap gear itu harus dibanyakin. Kalaupun kalian misalkan takut nanti motornya ngeraung atau gimana ya, kalian bisa naikin itu di gear 2 sampai ke gear seterusnya gitu. Misalkan kalian gear 1 mau normal nih, naik di RPM mungkin sekitar 3000-an gitu baru naik apa-apa, tapi kalian untuk gear berikutnya itu harus ditarik RPM-nya lebih lagi. Atau kalau misalkan kalian mau kayak gue biasa gini, ya kalian tarik gasnya pelan-pelan di posisi gear yang biasa, misalkan gear 4 atau gear 3, kalian tarik gasnya pelan-pelan, naik ke atas buat mencapai speed tertentu gitu. Jadi kalau boncengan itu gasnya jangan di langsung sentak karena butuh antara putaran mesin sama putaran ban itu mesti sesuai dulu. Kalau nggak sesuai itu nanti yang ada jadinya mesinnya ngeraung kenceng tapi belum ada power gitu. Mesinnya itu udah kayaknya tuh ngeraung gitu, tapi secara lari kita belum ada karena belum sinkron lah antara putaran mesin dan putaran ban gitu. Oke, yang terakhir adalah kalian bisa melatih lagi yang namanya teknik setengah kopling. Itu berguna banget buat macet, dan kalau buat boncengan juga berguna banget. Jadi kalian mesti latih itu namanya setengah kopling, terus kemudian latihan kalau bisa lepas tangan, kalau bisa latihan, karena itu adalah teknik atau suatu hal yang akan berguna one day kalau kalian lagi butuh apa, lagi mau ngambil apa gitu, kalian bisa menggunakan teknik tersebut untuk di saat-saat yang dibutuhkan lah gitu. Memang nggak sering, tapi kalian apa salahnya belajar gitu kan. Nah, jadi teman-teman, untuk video kali ini mengenai bagaimana tips atau tutorial yang mengatasi kalau kalian lagi boncengan atau lagi bawa barang berat itu seperti apa. Semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan atau mau mengkoreksi, silahkan, kita bisa discuss bareng di sini seperti biasa. Ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di next video berikutnya teman-teman. See you next time and have a nice day and keep health and keep your distance to others. Bye bye.